firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu yang menguduskan hati kami pula Tuhan, supaya firman mendapat tempat di hati kami. Berbicara buat kami Tuhan pada pagi ini, ajar kami mengucap syukur untuk pesan demi pesan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami rindu terus dituntun hari lepas hari oleh kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami pagi ini Bapa, singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami tangkap dan hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk siap ditabur dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama mau belajar apa jadi pesan Tuhan buat kita, saya, Bapak Ibu dan Saudara pada minggu ini ya. Judul pesannya adalah hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati yang menipu. Artinya kita diingatkan Tuhan untuk periksa hati kita dan ambil tindakan sekiranya ada hati yang salah di dalam hati kita ini. Jangan biarkan ada hati yang ternoda dan kita biarkan begitu saja tanpa penyelesaian apapun. Karena hati yang dibiarkan ternoda tanpa kita sadari, hati itu yang adalah pusat kehidupan, dia bisa tipu kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun kalau kita bicara soal hati, selalu tangan kita selalu menunjuk ke arah dada kita. Nah, itu bukan jantung ya. Meskipun yang kita sentuh adalah areal jantung, yang adalah heart di dalam bahasa Inggris, tetapi bicara soal hati bukan jantung. Meskipun ada pengajaran yang berkata bahwa hati itu jantung kita dengan 4 katup itu, bukan itu. Hati berbicara soal inner man ya, soal manusia batiniah kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau kita jaga baik-baik manusia batiniah, inner man kita itu. Karena hati yang gak dipelihara dengan baik akan menipu pemiliknya sendiri. Wow, betapa berbahayanya kalau sesuatu yang kita percayakan begitu rupa, tetapi tanpa kita sadari, si hati yang kita percaya itu menipu kita. Apa jadinya gitu ya? Siapa bisa tahu isi hati seseorang kan? Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, ketika kita berkenalan dengan seseorang yang dari tampak luar begitu baik dan manis, apakah hatinya seperti sama dengan tampak luarnya? Belum tentu ya. Bisa aja ternyata dalamnya nggak seperti yang terlihat dari tampak luarnya, dalamnya nggak semanis luarnya misalnya, bisa aja begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kita sendiri pun bisa juga tertipu oleh hati kita sendiri ya. Sudah pernah melihat ada orang percaya yang merasa apa yang dia lakukan benar, padahal yang dia lakukan bukan sesuatu yang benar, dan dia bilang dia merasa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang karena dia memang belum hidup dalam kebenaran. Yang kedua, dia bisa tertipu sama hatinya karena dia merasa apa yang dia lakukan benar-benar aja kok. Sedangkan menurut pandangan orang dan disandingkan dengan kebenaran, itu bukan sesuatu yang benar yang dia lakukan, tapi dia bilang benar kok gitu. Ya, itu ada dua kemungkinan tadi. Dia bisa tertipu sama hatinya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya kita jangan main-main soal kondisi hati kita. Inilah sebabnya pesan ini disampaikan sama kita. Nanti kita akan belajar ya, apa maksud Tuhan nih. Lewat pesannya mulai menyentuh area hati kita. Nah, kita buka dulu terlebih dahulu Bapak Ibu di dalam Yeremia 17. Mungkin Yeremia 17 adalah satu perikop yang gak asing buat kita. Oke, kita lihat dulu dalam ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan gini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, ini latar belakangnya gini Bapak Ibu Saudara. Yeremia kita tahu kan seorang nabi Tuhan yang memang ditempatkan di wilayah Israel Selatan. Kita udah belajar kan minggu lalu, yaitu Yehuda. Jadi baik kepada wilayah utara maupun selatan, Tuhan kirim nabi-nabinya. Makanya kita harus kenali kan, ada nabi-nabi yang memang bertugas di wilayah Israel, ada nabi-nabi yang bertugas di wilayah Yehuda. Elia, Elisa itu utara, Yeremia wilayah selatan Yehuda, dan teman-teman yang lain.
Nah, Yeremia kan tahu sendiri, dia bagaimana melihat kondisi Israel Selatan ini. Dia melihat bagaimana bangsa Yehuda, kehidupan imannya, perilaku keseharian mereka yang jauh dari kehendak Tuhan. Dan Yeremia memang ditugaskan Tuhan, ditempatkan Tuhan di sana memang untuk menyuarakan suara Tuhan di situ. Apa yang Yeremia harus sampaikan adalah tentang hukuman yang akan nubuatan tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada bangsa Yehuda akibat dosa yang mereka lakukan. Dan Yeremia tahu bahwa kalau ini gak diindahkan, maka Tuhan gak main-main dengan hukuman yang akan dijatuhkan buat Yehuda. Ya, makanya Yeremia mengumandangkan bahwa ini loh sanksinya, akibatnya kalau kalian gak mengindahkan, kalian akan mengalami ya, hasil dari perbuatan kalian sendiri yang akan merugikan diri kalian. Walaupun nubuat sudah disampaikan Bapak Ibu Saudara dengan harapan Yehuda bertobat, namun yang terjadi adalah mereka berpaling sama Tuhan, makin berpaling dan kemudian mulai berharap kepada Mesir. Ya, karena memang ada ancaman dari Asyur. Ya, itu sedikit latar belakang sejarahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Yehuda, dia mulai mengandalkan Mesir. Nah, di situ makanya kan muncul kan Yeremia 17 ayat, gampang ingetin ya kan, 56 tentang terkutuklah yang mengandalkan manusia, 78 diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Maka itu kan Yeremia sampaikan peringatan bahwa kalau kalian mengandalkan Mesir terkutuk. Karena firman Tuhan yang ditaruhkan di dalam dirinya untuk dia sampaikan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jelas-jelas sekali peringatan dan segala konsekuensinya disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda. Jadi mereka yang mengandalkan manusia akan dikutuki Tuhan. Mengandalkan manusia apa sih? Adalah seorang menjadikan dirinya sebagai pusat pertimbangan. Begini ya, lakukan gini atas dasar apa? Pertimbangan diri sendiri. Seberapa banyak orang percaya tanpa disadari menjadikan dirinya sebagai pusat pertimbangan. Kemudian ada lagi ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kebalikan dari kondisi mereka yang dikutuki Tuhan. Yeremia kemudian memberikan paparan lagi gini, bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Wow, ini luar biasa. Artinya Tuhan sebelum menjatuhkan segala sesuatu selalu memaparkan sebuah keadilan. Tinggal pilih. Kalau you mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan manusia, ini loh konsekuensinya. Kalau you mengandalkan Tuhan, ini loh konsekuensinya. Wow, itu luar biasa. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Yaitu menjalin kedekatan dengan Tuhan, bergantung sama Tuhan, dan berharap sama Tuhan. Ya. Apapun yang direncanakan dilakukan, Tuhan dilibatkan di situ. Dan konsekuensinya apa? Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Wow, ini luar biasa. Apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau dilihat-lihat kan Yeremia 17 ayat 7 kan selaras dengan yang Mazmur 1 ayat 1 dan selanjutnya itu kan. Isinya berdampingan. Ya, isinya selaras di situ. Tapi sayangnya gini Bapak Ibu Saudara. Meskipun dengan gamblang, dengan jelas Yeremia memaparkan semuanya itu. Ini loh kalau mengandalkan manusia. Ini loh akibatnya kalau mengandalkan Tuhan. Konsekuensinya masing-masing sudah dipaparkan dengan jelas. Tapi yang terjadi adalah apa gini? Tetap saja bangsa Yehuda ini melakukan apa yang mereka pandang baik menurut pandangan mereka sendiri. Makanya Yeremia kan geleng-geleng, ya ampun, apa gue kurang jelas katanya gitu. Seruannya udah begitu mudah dimengerti. Tetapi yang terjadi adalah mereka tetap memilih melakukan apa yang baik menurut pandangan diri mereka sendiri. Maka Yeremia nih kalau saya bayangkan mungkin geleng-geleng kepala, hati memang penipu gitu ya. Jadi ini bangsa kan Yeremia jelas banget ya. Kebenaran disampaikan, tetapi mereka lebih memilih apa yang mereka pikir lebih baik. Makanya muncul ayat yang 9, hati itu licik. Ya, itulah sebabnya Yeremia menyimpulkan betapa liciknya hati manusia, lebih licik dari segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, jadi dasar dari pesan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau kita, yuk jangan sampai kita kena tipu sama hati kita sendiri. Ketipu orang juga gak enak, ketipu sama hati juga gak enak. Cuman masalahnya gini, kalau ketipu sama orang, kita menyadari, aduh kena tipu tadi, aduh tadi dibohongin.
Tapi kalau sama hati, udah dibohongin, kita nggak sadar. Kita pikir oke aja, kita pikir nggak apa-apa, kita pikir benar-benar aja kok. Nah, bedanya di situ. Itulah sebabnya Tuhan mau yuk. Karena gini, ketika seseorang membiarkan hati menipu, karena ada sesuatu kan, nanti kita akan belajar kenapa hati ini bisa nipu. Konsekuensinya apa? Kita sulit untuk mendapat tuntunan Tuhan. Oke. Pesan Tuhan ada gini, seringkali manusia terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa iblislah menjadi penyebab atas segala sesuatu yang buruk yang mereka alami. Betul sih, memang iblis kerjanya begitu, nggak salah. Tapi seringkali manusia udah terburu-buru menyalahkan iblis. Ya memang iblis adalah sosok yang menginginkan manusia mengalami kegagalan dan kejatuhan. Memang dia kan ahlinya di bidang itu kan, profesinya memang seperti itu. Tetapi gini, jangan lupa bahwa seringkali manusia nggak menyadari ada wilayah yang namanya di dalam dirinya namanya hati. Seperti yang dikatakan Yeremia, ada hati yang apabila nggak dijaga baik-baik, ini hati bisa nipu, dan konsekuensinya sama buruknya. Ada hati yang licik yang bisa menipu si manusia itu sendiri, si pemilik hati itu sendiri. Dan celakanya apa yang dia merasa oke aja, dan dia merasa yang dia lakukan adalah benar, padahal enggak. Itulah hati yang namanya hati menipu. Nah, kelicikan hati yang gak disadari ini Bapak Ibu Saudara seringkali membuat gak sedikit orang percaya yang begini nih, tertipu di dalam membuat berbagai keputusan. Yang namanya kan semua sumber kehidupan adalah hati. Ketika hati ini kita nggak jaga baik-baik, maka waktu mau ngambil keputusan, hati udah nipu, udah ini aja bos. Terus apa lagi? Berjalan di luar kehendak Tuhan tapi merasa kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Ya dia lagi ditipu. Berjalan dengan terus rasa tertuduh. Itu salah satu hati yang menipu. Melakukan apa yang baik namun melakukan apa yang tidak baik namun dipandang baik oleh diri sendiri. Lalu apa lagi? Merasa lagi berjalan dalam tuntunan Tuhan, merasa lagi dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan nggak bicara. Nanti dijelaskan di bagian dalam ya, bahwa tergantung siapa yang memerintah. Suara yang kita dengar adalah siapa yang memerintah dalam kehidupan kita. Nah, hati yang tanpa noda, Bapak Ibu Saudara. Nah, gini, melalui pesannya Tuhan menghendaki setiap orang ini mulai merestorasi hatinya. Setiap kita, saya Bapak Ibu Saudara, mulai kita restorasi hati. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hati ini dibersihkan nih, bukannya hati tanpa kesalahan, tetapi hati yang bersih nih adalah hati yang mau mengakui kesalahan dan rela untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, luar bedanya di situ. Hati yang dibersihkan adalah bukannya tanpa salah, tapi mau belajar, tapi mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu apalagi hati yang tulus juga mungkin gak kebal sama dosa, tetapi bedanya gini, takut untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan. Makanya pentingnya hati ini harus dalam kondisi bersih supaya dia jangan tipu kita. Karena orang yang kena tipu hatinya nggak sadar. Nah, hati yang tanpa noda ini bersiap-siaplah untuk dibukakan banyak hal sama Tuhan. Ya, melalui pesannya ini, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya gini. Tuhan lagi sedang mempersiapkan sesuatu tuntunan buat kita. Katakan amin. Mungkin hari-hari ini kita lagi cari jawaban sama Tuhan. Mungkin hari ini kita lagi minta dituntun jalan hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan mau arahkan. Tetapi gini, antenanya nangkepnya kurang baik gitu. Nah, antena ini berbicara kan sumbernya di hati. Nah, hatinya mesti dibenerin dulu karena di dalam penyampaian ini seperti bagaikan roda kemudi. Ini mesti diperbaiki roda kemudi supaya si kendaraannya bisa mengarahkan si kendaraan itu dengan baik ke tempat tujuan. Gambaran seperti itu. Dan kemudi itu adalah hati. Nah, ada kerusakan, ada orang-orang yang mengalami kerusakan di sektor kemudi ini. Nah, ini mesti diperbaiki, ini mesti direstorasi. Supaya apa? Kalau kemudinya mantap, setirnya bagus, percayalah jalannya juga akan sampai seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini pesannya buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan ini supaya kita
hati ini terpelihara dengan baik, yang pertama gini, pastikan Tuhan satu-satunya bertahta di hati ini. Pastikan Tuhan satu-satunya yang bertahta, jangan dicampur-campur. Yeremia 17 ayat 12. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ayat 13. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Artinya, biarlah Tuhan yang bertahta, yang meninggalkan, yang tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Artinya sama dengan mereka yang meninggalkan air hidup itu. Dan kita butuh air hidup itu. Biarlah Tuhan dijadikan sebagai penguasa dalam hati kita. Ada banyak orang mengira bahwa gini Bapak Ibu Saudara, dengan menjadi orang percaya maka otomatis hatinya ikut percaya. Memang idealnya begitu sih, ya idealnya begitu. Padahal kenyataannya kan gak selalu seperti itu. Ya sejak menerima Yesus bukan berarti hati kita 100% aman. Idealnya memang harus begitu. Tetapi seringkali gini Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita jadi ciptaan baru, hati kita baru. Ya, seluruh hati kita dibersihkan dari berbagai kontaminasi buruk yang di masa lalu. Tetapi gini, ada banyak orang yang kemudian jadi terlena, nggak jaga hati, menjadi terlena, terjebak kembali dalam hal-hal yang buruk. Makanya meskipun di mulut bicara A, di hati belum tentu sama A-nya. Hati berbicara lain. Kenapa? Udah banyak hal buruk dibiarkan mencemari hatinya. Iblis bisa aja menguasai hati orang itu, bisa. Diri kita juga bisa menguasai hati kita. Tapi yang terutama adalah harusnya Tuhan yang menjadi penguasa di dalam hati kita. Nah, kita harus menyediakan tempat buat Tuhan bertahta di hati ini. Kalau kita nggak menjadikan Tuhan sebagai raja, sebagai penguasa di hati ini, kita akan kehilangan banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Orang ini tuntunan kok. Hati yang dipimpin Tuhan adalah tuntunan buat setiap orang percaya. Nah, kalau kita kehilangan tuntunan Tuhan, kita akan kehilangan banyak hal. Kita kehilangan banyak waktu. Kita akan kehilangan energi untuk membereskan hal-hal yang nggak perlu kita lakukan. Ada istilah gini, kingdom of self, kingdom of evil, kingdom of God. Siapa yang memerintah? Ya kalau ini disandingkan dengan kondisi hati kita nih, hari-hari ini misalnya, siapa kira-kira yang jadi, kalau hati adalah wilayah kerajaan misalnya, siapa yang jadi penguasanya? Karena gini, ternyata 3 pribadi ini bisa jadi penguasanya. Entahkah diri kita sendiri, kita mau dipimpin sama diri kita, mau melakukan apa yang kita pandang baik, bisa nggak? Nah, maka kita jadi penguasanya. Atau membiarkan tanpa ada penguasa, maka si iblis, ya hari mingguan itu dijelaskan kalau Tuhan itu selalu ngetok. Ketika pemerintahan kosong, maka si iblis lah. Iblis bisa memerintahkan, iblis bisa memerintah. Tapi itu semuanya akan mendatangkan kerugian buat kita. Nah, Tuhan mau jadikan Tuhan sebagai pemimpin, penguasa satu-satunya di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hati ini lembaga kerajaan, maka pastikan siapa yang memimpin, karena siapa yang memimpin akan menentukan arah langkah kita. Yang menarik ini, ada satu tokoh namanya Petrus. Dia ngerti banget soal ini. 1 Petrus 3 ayat 15. Di sini dikatakan 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, itu aja dulu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam terjemahan lain artinya gini, memang harus dikuduskan dan jadikan Kristus sebagai raja, sebagai penguasa untuk dia memerintah di hati kita. Ya kalau ini wilayah kerajaan, rajanya harus jelas dulu siapa. Karena gini, siapapun yang memerintah, dia akan membawa undang-undangnya. Beberapa waktu yang lalu kan kita, 2 minggu lalu lah ya, pemilu di Amerika Serikat. Masing-masing orang menjagokan A, yang satu menjagokan yang B. Dan berharap A menang, yang satu berharap B menang. Nah, siapapun yang menang, maka dia akan membawa kebijakannya sendiri. Dia akan membawa undang-undangnya.
seperti yang dia kehendaki. Dia akan membawa aturan-aturan seperti yang dia kehendaki. Tergantung, jadi artinya gini, tergantung siapa mimpin. Sebagian memilih A, sebagian memilih B. Tetapi siapapun yang jadi pemimpin, dia akan memberlakukan undang-undangnya. Nah, di dalam hati kita, siapapun yang memimpin, entahkah Tuhan, entahkah kingdom of God, entahkah kingdom of evil, ataukah kingdom of self, masing-masing akan membawa undang-undangnya sendiri. Nah, Petrus tahu bahwa dia memilih untuk menjadikan Yesus, dia menguduskan hatinya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Wow, ini sebuah keputusan Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan, dan bukan cuma sekedar berkata bahwa, karena gini, mulut bisa berkata Yesus yang menjadi Tuhan atas hidupku, ini hati isinya peraturan-peraturan Yesus bukan. Tapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja, maka isinya harus peraturan-peraturan, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena lagi-lagi kan hati bisa nipu. Mulut sama hati kan gak sinkron seringkali. Nah, pastikan ya yang jadi penguasanya adalah Yesus Kristus. Karena gini kan, kita udah sering dengar lah, dari dalam hati timbul segala hal yang buruk. Itu kalau dijelaskan di Markus 7 nanti ya, segala iri hati, ketamakan, pengkhianatan, dan segala yang berdendam, dan semua timbul dari hati. Nah, sedangkan di dalam hukum Tuhan gak ada tuh yang kayak begitu. Kepahitan, sakit hati, dendam, benci, dan lain-lain, kecewa, gak ada. Nah, berarti gini, di mulut yang ngomong Yesuslah sebagai penguasa, tetapi hukum-hukum yang berlaku bukan hukumnya Tuhan. Artinya apa? Dia bukan penguasa di dalam hati kita. Dan sebab itu pastikan kita selaraskan itu. Makanya Daud, Bapak Ibu Saudara, Daud kan bukan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena dia seorang yang mencari wajah Tuhan. Mazmur 27 ayat 8, ketika dia dengar firman Tuhan menghendaki carilah wajahku, dia bilang maka wajahmu kucari. Benar, Mazmur 27 ayat 8. Oh ya, hatiku mengikuti firman-Mu. Ya, berarti firman Tuhan kan bilang carilah wajahku, kata Tuhan. Maka apa yang Daud lakukan? Maka wajahmu kucari. Bagaimana sih Pak untuk menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita? Sering-seringnya cari wajah. Tapi sering cari wajah artinya gini, sering-seringlah bergaul, sering-seringlah bercengkrama. Daud kan datang bukan cuma pas tadi ada kebutuhannya, tapi Daud kan memang mau bergaul. Nah, di sini bedanya kan, Daud pengen bergaul, Daud pengen kenal Tuhan, Daud pengen menyelaraskan hatinya dengan hati Tuhan, karena Tuhan mencari hati. Makanya kan beberapa waktu yang lalu kan pesan Tuhan kan, orang datang beribadah secara tampak luar memang luar biasa, orang datang beribadah, tetapi kan Tuhan lihat hati. Karena gini, ternyata kan bisa aja gini, orang datang bawa tubuh dari luar kelihatan lagi beribadah, tubuh dari luar kayak memuji Tuhan, tetapi yang Tuhan lihat adalah apakah hatinya memuji Tuhan. Nah, itu manusia nggak bisa lihat, Tuhan yang lihat. Nah, itulah yang dicari, yang dikehendaki Tuhan. Maka Daud ketika tahu Tuhan, yuk carilah wajahku, maka tuh Daud bilang, oke, aku cari wajahmu, aku mau kenal kau lebih lagi. Makanya dia dikatakan gini, waktu dia datang sama Tuhan, bukan hanya dia datang minta diselidiki hatinya, bukan hanya minta dicek hatinya, tapi dia juga untuk merenungkan firman-Nya, merenungkan Taurat Tuhan, istilahnya. Dia memamah biak di situ, di hadirat Tuhan dia merenungkan supaya dia paham apa nih maksudnya Tuhan, maksud dari firman-Mu ini. Artinya dia lagi mau belajar, lagi bergaul sama Tuhan. Dia menyelaraskan hatinya, dia merenungkan firman-Nya, dia minta diperiksa, dia merenungkan kebaikannya. Maka kalau kita baca Mazmur 119, wah indah sekali ya. Itu dilakukan oleh pemazmur waktu dia datang sama Tuhan. Nah, hasil pergaulan itu, Bapak Ibu Saudara, tanpa dia sadari, dia sedang menempatkan Tuhan sebagai Raja.
untuk memerintah di dalam kehidupannya. Dari situlah muncul keselarasan, mulai berpikir seperti Kristus berpikir, memandang seperti Kristus memandang. Lewat sebuah apa? Pergaulan. Dan pergaulan adalah bukan soal sehari dua hari. Pergaulan adalah hari lepas hari bersama Tuhan. Nah, disitulah kita mulai belajar terus menaruh Dia terus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kalau menaruh Dia dan menaruh Kristus sebagai Raja, maka hukum-hukumnya yang jadi bahan pertimbangan kita. Ini selaras gak dengan hukum Tuhan? Ini selaras gak dengan maksud Tuhan? Kita sama-sama di situ belajar, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah gini, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Raja yang bertata. Ya, pastikan Tuhan yang bertata satu-satunya di hati. Yang kedua, pastikan segala bentuk noda di hati disingkirkan. Nah, tadi kan udah jadikan Tuhan sebagai Raja. Yang kedua, sekiranya ada noda-noda, Bapak Ibu Saudara, jangan dibiarkan, yuk singkirkan. Saya ingat minggu lalu, hari Sabtu, saya ada janji di sini malam dengan saya bersama Ibu Rika. Janji ada seorang yang pekerja dari sebuah gereja di Jakarta untuk bertemu, berkonsultasi. Awalnya ya tentang sakit penyakit yang dia derita, tapi dari pembicaraan tersingkap bahwa hati memendam rasa marah, rasa luka, ada luka kemarahan yang kok nggak kunjung berhenti. Padahal pendamaian itu sudah dilakukan dengan pihak di mana pihak yang melakukan kesalahan atas dirinya dia sudah berdamai. Kapan? 30 tahun yang lalu. Jadi selama 30 tahun, ya selama 30 tahun ini. Ini akhirnya gak mengherankan bahwa ternyata dia mengalami sesuatu yang sedang dia derita pada waktu itu, saat ini. Dari mulut udah diampuni Pak, udah beres. Tapi hati berkata lain. Ketika dekat dengan orang yang pernah melukai dia pada waktu itu, muncul amarahnya, muncul suatu sikap-sikap yang dibilang aduh selalu gitu kan. Nah berarti kan memang belum selesai, belum beres. Tapi udah Pak. Jadi antara mulutnya sama hatinya berkata berbeda. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, hal ini nih, ketika ada noda yang dia pikir udah diselesaikan padahal belum selesai, ini yang akan akhirnya merugikan dirinya sendiri dan merembet akhirnya menjadi sebuah problem-problem lain yang terjadi dalam dirinya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, ya, apabila ada hal yang sama nih Bapak Ibu Saudara, noda atau luka atau hal, pastikan selesaikan itu, buang jauh-jauh. Memang perlu harus tindakan, bukan sekedar mulut bicara. Udah Pak, udah saya lepaskan pengampunan, kan orang Kristen saya udah lepaskan pengampunan. Tapi saya sih jaga jarak sejak itu. Nah ya belum. Saya udah ampuni kok. Cuman sejak itu ya kita mulai biasa-biasa aja, udah dia saya. Artinya gini, kita harus akui bahwa memang kita masih belum selesai dengan dia. Gue nggak benci sama dia, cuman gue nggak suka aja laganya, gitu ya. Nah apa bedanya? Gitu. Sedangkan di dalam kamus Webster ini, kata benci adalah rasa tidak suka yang kuat. Seringkali apa yang keluar dari mulut dengan apa yang dirasa di hati, kita kadang-kadang nggak mau jujur di situ. Nah maksud daripada ini ada poin ini lagi nih, jangan biarkan ada hal-hal mengganggu. Ini akan merugikan kita. Sedangkan kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh arahan dari Tuhan, kita butuh satu antena yang menangkap begitu tepat ke saluran, ke channel surga. Tapi gangguan-gangguan ini loh yang akan merusakkan channel untuk menangkap saluran-saluran yang lain. Ini kan akan merugikan kita.
Saya belum baca ayatnya ya. Yeremia 17 ayat 14. Apa yang perlu kita lakukan? Kita datang sama Tuhan. Di sini dikatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Jadi minta kesembuhan dari Tuhan. Akui. Ya, ketika kita nggak mau mengakui, artinya gini, lagi ditipu lagi. Akui, minta kesembuhan. Tuhan, aku mau pulih dari hal ini. Karena ini akan merugikan diriku. Ini akan mengurangi ketajamanku. Jadi gini, orang-orang akhirnya gini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi waktu ketemu dengan pribadi tadi itu. Akhirnya akibatnya gini, waktu dia waktu dia berhadapan dengan segala sesuatu, akhirnya dia serba curiga orangnya. Akhirnya menjadi orang yang berprasangka buruk. Kayaknya dia mah pasti gini, pasti begitu. Yang adalah belum tentu. Jadi ada prasangka yang salah. Gara-gara apa? Noda. Tangkapannya udah ngelantur, udah gak tajam. Nah, ini akan merugikan. Ya. Terus udah gitu merasa emang betul Pak, semua orang gak menyayangi saya. Siapa bilang? Diri dia, hati dia yang bilang, semua orang juga udah gak sayang kamu lagi. Itu kan apa? Ketipu lagi. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, hanya karena hal-hal noda yang juga tanpa kita sadari, kecuali kalau kita datang memeriksakan hati. Makanya kan Daud kan waktu datang sama Tuhan kan, selidiki aku, examine my heart Lord, minta di X-ray hatinya. Karena yang punya hati pun kadang-kadang gak mengenali kondisi hatinya, kecuali datang sama Tuhan. Nah, Tuhan kan gak mau kan kita hidup dalam kondisi negatif, benci, dendam, kecewa, kemarahan. Itu kan bukan hukum-hukumnya Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, dia nggak akan memberlakukan aturan itu kan. Berarti kalau kita ada benci, marah, dendam, kecewa dan lain-lain, nah berarti itu hukumnya siapa? Nah, hukumnya penguasa yang lain, kan gampang ngeceknya. Berarti yang jadi penguasa yang pasti bukan Yesus. Nah, yuk ganti penguasa itu. Makanya datang, jadikan Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Ya udah, saya gak akan berlama-lama gini Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan gini. Tahun 2020 di akhir ini kan mulai musim hujan. Jakarta hujan, Bandung hujan, di mana-mana mulai hujan. Dan kita berharap juga kan gak ada, jangan sampai banjir lagi kan kayak yang sebelum-sebelumnya. Memang ada wilayah-wilayah yang langganan banjir. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ada sungai-sungai yang menjadi penyebab banjir karena sungai itu kan meluap air hujan meningkat, tetapi sungainya dangkal. Makanya dilakukan pemerintah melakukan normalisasi sungai. Apa saya disebut normalisasi sungai? Ini kan istilah pemerintahannya. Normalisasi sungai adalah gini. Ada begitu banyak ya setelah bulan-bulan di musim panas, di musim kemarau, dengan segala penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar sungai membuang sampah ini dan itu, akhirnya begitu banyak kotoran, belum pasir-pasir yang terbawa dari hulu, belum sampah-sampah buangan, akhirnya membuat sungai menjadi dangkal karena banyak timbunan kotoran. Nah, normalisasi sungai adalah pemerintah akan mengeluarkan alat berat untuk mengeruk segala kotoran-kotoran, segala sampah-sampah, segala pasir-pasir, segala bentuk yang nggak seharusnya ada di sungai itu, karena ini akan membuat pasir menjadi sungai menjadi dangkal, dan akibatnya kalau limpahan air begitu deras akan menimbulkan banjir. Maka penertiban penduduk-penduduk di sekitar sungai dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara. Perlu dilakukan normalisasi hati. Jangan membiarkan ada noda, kotoran, endapan apapun. Karena ini akan hanya merugikan diri kita. Karena hati yang nggak dilakukan normalisasi adalah hati yang nggak normal. Maka perlu dilakukan normalisasi. Dengan apa? Membuang segala hal-hal yang nggak penting. Membuang segala hal yang nggak seharusnya dia bercokol di hati kita. Harus dibuang, ya. Noda-noda, segala ganjalan-ganjalan. Ya, karena
Karena lagi-lagi kan, hati adalah pusat kehidupan. Dari sanalah terpancar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini ternyata memegang peranan penting, tokoh sentral di dalam kehidupan manusia. Kalau Jakarta aja, kalau kota-kota lain aja, sungai-sungai dinormalisasi. Demikian juga sebagai gambaran buat hati kita perlu dinormalisasi, Bapak Ibu. Nah, normalisasi ini nggak bisa makan waktu sehari. Lalu masih ada apa? 2 gitu. Bukan soal sehari 2 hari, hari lepas hari. Makanya kan seperti Daud kan, waktu dia datang, itu sebenarnya waktu apa yang dilakukan Daud? Dia lagi menormalisasi hatinya, hari lepas hari, lewat pergaulan. Jadi jangan putus asa. Datang, nggak dapat apa-apa. Jadi gini, bergaulah, bercengkeramalah. Karena lewat sebuah pergaulan kita mulai nangkap, nanti kita mulai dibersihkan, kita mulai tangkap sesuatu di situ. Oke, bahwa kehidupan kita akan terpancar sesuatu yang luar biasa, dan kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Tapi semua dimulai dari hati. Jangan biarkan hati tipu kita. Kita mulai rendahkan diri, datang sama Tuhan, biarkan Dia yang memerintah, biar hukum-hukumnya menjadi patokan dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.